Hai everyone. Perkenalkan, nama aku Ayu Tutri Nurbaiti Dan aku Retna Skarkinanti selaku host pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin berdiskusi mengenai gerakan kecil Gen Z untuk Indonesia yang akan membawa kamu pada perjalanan podcast yang sangat luar biasa. Oke, let's talk about Gen Z, generasi yang seringkali dianggap problematik, kurang beretika, dan minim literasi, seolah menjadi segmentasi dan justifikasi. Padahal nyatanya tidak semua Gen Z seperti yang diekspektasikan loh. Beberapa fakta tentang Gen Z berpendapat bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang memiliki minat yang besar terhadap keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Gen Z juga termasuk generasi yang sangat menginginkan peluang pertumbuhan dan perkembangan loh. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai podcastnya dengan dua narasumber yang sangat-sangat menarik. Let's check it out! Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu gak sih Kak sama dua narasumber kita yang sangat-sangat wow. Betul banget, sekarang kita lagi sama siapa nih? Nah, sekarang bersama saya yaitu Muhammad Azrizki, lalu rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Alterigo Sabatil Piro. Oke, Kak Azril dan Kak Alter. Kita di sini akan membahas tentang perubahan kecil Gen Z untuk Indonesia. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita tuh harus lebih tahu dulu nggak sih Gen Z itu apa sih menurut Kak Azril dan Kak Alter? Oke, Gen Z menurut saya pribadi khususnya yaitu Kak Azril ya. Nah, Gen Z itu adalah generasi peralihan nih. Jadi generasi peralihan tuh kayak gimana? Nah, generasi peralihan otomatis nih generasi yang berada di tengah-tengah di antara generasi milenial ke generasi alfa. Nah, generasi milenial itu bisa dibilang tuh ayah dan ibu kita lah, karena itu berada di bawah tahun 1997, karena udah setelah 1997 itu udah generasi Z gitu. Nah, lalu generasi alfa itu kapan? Jadi generasi alfa itu dimulai sepengetahuan saya berdasarkan jurnal yang saya baca itu ada pada tahun 2010. Jadi ketika 2010 ini itu udah mulai generasi alfa. Nah, dengan adanya stereotip generasi peralihan, otomatis Gen Z ini benar-benar dimudahkan akan entah itu handphone ataupun kemudahan atau praktis yang banyak lah gitu dibanding generasi milenial, karena seperti yang kita tahu bahwa generasi milenial itu cukup telaten gitu. Jadi di sini menurut saya yaitu Alter, generasi Z itu mempunyai nama lain, yaitu generasi E-generation. Kenapa disebut dengan E-generation? Karena E-generation itu Gen Z ini sangat akrab dengan perubahan teknologi. Karena pada tahun 1998 ke 2010 itu banyak peristiwa-peristiwa teknologi lah. Seperti ada perkembangan komputer, perkembangan handphone, dan lain sebagainya. Nah, nama lain Gen Z ini disebut juga E-generation. Wah, berarti kita sebagai Gen Z ya Kak, berarti sangat-sangat beruntung banget ya Kak, kita nyari informasi tuh sekarang apa-apa serba mudah. Betul banget. Kita juga bisa cari informasi nih lewat media-media sosial, karena sudah banyak banget juga ya informasi-informasi yang ada di media sosial. Betul. Nah, selanjutnya gimana sih Kak tanggapan Kakak terhadap stereotip bahwa Gen Z itu lemah, alay, dan suka hal-hal yang instan gitu Kak, karena mungkin zamannya era digital ya Kak. Gimana tanggapan Kakak terkait pragmatis stereotip itu? Menurut saya ya, stereotip pragmatis itu muncul karena adanya pemikiran bahwa masa peralihan ini itu merupakan masa perkenalan atau peradaptasian dari gen itu sendiri mengenal yang namanya teknologi. Dari mengenal namanya teknologi, otomatis muncul beberapa kemudahan-kemudahan
bukan beberapa mungkin, itu banyak. Contoh kayak kita bisa mesen makanan itu dari rumah aja, atau kita bisa yang namanya ngelihat informasi dari rumah aja. Kalau dulu kan kita tuh harus apa ya? Ke warnet. Iya, ke warnet ya, Pak. Warnet mungkin, atau ya kita harus ngumpul dulu gitu buat tahu informasi apa sih yang baru gitu ya kan. Cuman sekarang kita bisa yang namanya lihat aja gitu di sosmed bahwa banyak banget informasi-informasi, entah itu kemajuan zaman ataupun banyak berita lah gitu. Nah, jadi tanggapan saya terhadap stereotip pragmatisme ini muncul bukan tanpa alasan juga, tapi bagaimana stereotip pragmatis ini bisa berdampak positif atau negatif itu kembali ke Gen Z-nya, dimana Gen Z ini beneran berperilaku layaknya seseorang yang males-malesan ketika diberikan teknologi atau kemudahan, atau malah lebih giat lagi buat membuat inovasi-inovasi baru gitu. Jadi menurut saya stereotip pragmatis ini harus disikapi dengan baik atau positif gitu bagi Gen Z-nya. Dari Gen Z-nya sendiri itu harus positif untuk menyikapi hal ini gitu. Nah, kalau menurut pandangan dari Kak Alter terkait stereotip ini tuh gimana sih? Oh, jadi menurut saya membaca stereotip ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Nah, stereotip ini bisa dikatakan subjektif lah. Benar kata Kak Ajrul tadi. Kita sebagai Gen Z menghadapi perubahan teknologi ini menyikapinya dengan cara positif atau negatif, tergantung kepribadian kita masing-masing itu sendiri. Banyak negara Gen Z, negara luar sudah menyikapi perubahan teknologi ini dengan cara positif, dengan kemajuan teknologi di negara-negaranya. Nah, di Indonesia ini menurut saya masih Gen Z ini masih belum dikatakan, masih kurang dalam menyikapi perubahan teknologi pada tahun ini, dan ya gitulah. Oke, berarti menurut Kak Azrul dan Kak Alter nih, gak semua Gen Z itu bisa dianggap lemah, alay, dan suka hal-hal yang praktis gitu ya. Itu balik lagi tergantung dari pemikiran si Gen Z itu tersendiri. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih. Menurut Kak Azrul dan Kak Alter, gimana sih tanggapan kakak terkait Gen Z itu yang terlalu pragmatis dalam membuat kayak keputusan atau melakukan sesuatu gitu, Kak? Oke, pertama-tama kita bisa melihat dari sisi si Gen Z-nya dulu. Dengan kemudahan yang mereka hadapi atau yang mereka rasakan, otomatis mereka sudah mengetahui yang namanya kebermanfaatan bagi diri mereka. Sifat pragmatis ini kan otomatis adalah suatu hal yang itu dinilai bermanfaat bagi individu itu sendiri. Jadi kalau dianggap tidak bermanfaat, maka mereka tidak mau melakukannya gitu. Sama halnya ketika mereka sudah merasakan teknologi yang mengakibatkan mereka itu apa ya, mungkin di lain sisi bisa males, ataupun kepositifnya itu mereka bisa mudah dalam mendapatkan informasi. Dengan sifat pragmatis yang muncul itu adalah hal yang wajar sebenarnya, karena mereka sudah menghadapi kemudahan yang itu secara tidak langsung ya emang mereka mendapatkan itu pada zaman mereka. Nah, bagaimana kita menilai sifat pragmatis ini adalah, jadi Gen Z itu pasti berpikir pragmatis karena gini, mereka udah merasakan kemudahan, dan dari kemudahan itu mereka mendapatkan yang namanya manfaat. Jadi ibarat kata tuh, mereka dengan melakukan hal mudah udah dapat manfaat. Masa mereka harus melakukan hal sulit untuk dapat manfaat? Logikanya kan begitu. Jadi mereka otomatis memiliki pikiran bahwa lebih baik memilih hal yang mudah lalu mendapatkan manfaat gitu. Dan kalau kita lihat dari perspektif saya atau perspektif yang lain gitu, yang mungkin berada umurnya di atas Gen Z, itu pasti berpikir bahwa sifat pragmatis itu tidak selalu atau tidak selamanya benar, karena sifat pragmatis itu benar-benar bergantung pada yang namanya itu manfaat atau benefit gitu. Jadi ibarat kita tuh mau nolong nih, tapi kita harus mikir dulu, kira-kira dengan saya nolong tuh saya dapat duit atau materi atau imbalan nggak gitu. Jadi sifat pragmatis ini kadang baik kadang buruk, tergantung kita menyesuaikannya gitu. Oke, berarti ngomong-ngomong
soal sifat pragmatis, berarti ini tuh sifat pragmatis itu tergantung ya. Kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Jadi ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing gitu. Betul banget, betul. Oke, kita next lagi nih ya Kak ke pembahasan yang selanjutnya. Menurut Kak Azril dan Kak Alter, ada nggak sih hal-hal baik yang udah dilakuin Gen Z yang bisa ditiru sama gen-gen lain gitu, yang bisa buat perubahan untuk Indonesia sendiri? Kan banyak nih Kak, di zaman sekarang tuh Gen Z itu ngediriin komunitas. Ada komunitas pemuda inilah, pemuda itulah, terus green ini, green itu gitu Kak. Oh, jadi bener ya. Jadi menurut saya tuh pencapaian Gen Z itu sudah banyak. Betul kata Kayu tadi, banyak Gen Z yang sudah kesadaran lingkungannya sudah banyak banget aktif. Khususnya banyak Gen Z yang sudah mendirikan komunitas-komunitas kayak peduli lingkungan. Apalagi dengan perubahan teknologi di zaman sekarang ini, pasti banyak banget perubahan iklim yang dialami oleh bumi. Nah, contohnya itu kayak perubahan efek rumah kaca. Nah, dengan itu Gen Z mendirikan banyak komunitas peduli lingkungan. Contohnya ada Go Green dan lain sebagainya. Kak Azril bisa lanjut? Sebentar Kak. Berarti sikap peduli lingkungan gitu patut dicontohkan gen-gen lain itu terhadap Gen Z. Jadi nggak selamanya tuh Gen Z itu buruk ya Kak di mata orang. Kan ada statement yang mengatakan bahwa Gen Z itu sifatnya tuh individualis. Itu menurut saya sih itu nggak benar ya Kak, karena banyak loh Gen Z itu yang peduli terhadap lingkungan gitu, peduli terhadap sesama, lingkungan, bahkan terhadap hewan pun banyak loh yang peduli. Jadi itu hal-hal yang patut dicontohkan gen-gen lain terhadap Gen Z. Jadi nggak selamanya Gen Z itu buruk ya teman-teman. Iya betul banget Kak, bisa subjektif sih. Nah, jadi benar banget kata Kak Alter itu bahwa Gen Z itu sudah membuat komunitas-komunitas akan kesadaran lingkungan ini gitu. Biar kita tuh sadar tentang lingkungan. Dan biasanya awal mulanya itu diikuti dengan mungkin kata gaulnya tuh FOMO akan suatu hal gitu. Betul. Jadi mereka tuh FOMO dulu karena ngelihat mungkin ada temennya yang berhasil, iya ikutan gitu. Terus diupload, ya dia diupload ke sosmed, terus ngerasa kayak wah keren banget nih kayaknya. Wah, Harus ikutan juga nih kayak gitu. Ngerasa ngejaga lingkungan banget terus. Iya. Ngejaga lingkungan banget terus akhirnya mereka ya udah deh, gue coba dan kefomoan ini akhirnya ke banyak orang gitu. Berarti FOMO itu tuh langkah yang baik ya, langkah awal yang baik. Langkah awal yang baik juga untuk melakukan sesuatu gitu ya Kak. Betul banget, karena kan ada kata-kata kayak gini, gimana caranya kamu bisa menang akan suatu hal tapi kalau kamu tuh belum ngikutin suatu hal itu. Jadi sebenarnya sifat FOMO nih sifat yang ikut-ikutan, tapi kadang FOMO ini bisa berakhir buruk. Gimana tuh Kak? Jadi FOMO-nya ini bisa berakhir buruk ketika lingkungannya tuh juga ikut buruk gitu. Jadi semisal gini, logika gampangnya kayak gini. Misal ada ikan nih, ada ikan. Itu dia tadinya di air tawar. Terus karena ada temennya yang nyoba ke air laut dan emang temennya ikan ini bisa bertahan di air laut, dia ngerasa wah keren nih, temennya bisa bertahan di air laut. Ikan air tawar ini nyoba ke air laut, akhirnya apa? Mati gitu, karena emang itu bukan tempat dia. Jadi maksud saya tuh sifat kefomoan ini bisa berakhir benar-benar buruk ketika si individunya tidak tahu bahwa itu baik atau buruk gitu. Nah, betul banget Kak. Berarti FOMO juga bisa berdampak baik ya. Jadi tuh FOMO Gen Z terhadap lingkungan itu bisa justru malah membuat Gen Z itu berkontribusi gitu secara tidak langsung untuk perubahan lingkungan yang positif kan bagi bangsa ini. Betul banget gitu. Oke Kak, kira-kira nih ya dari kefomoan itu tindakan kecil apa sih yang bisa Gen Z ambil untuk berkontribusi membawa perubahan bagi Indonesia? Karena kan Gen Z ini tuh juga merupakan salah satu penopang bangsa ya Kak. Betul. Atau juga gen yang berperan untuk mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia, dan salah satunya adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gimana sih tanggapan dari Kak Azril dan juga Kak Alter? Yang pertama-tama mungkin kita harus lihat dulu
tadi kan kita udah bahas bahwa FOMO tuh hal yang baik atau buruk ya, bisa bersifat baik atau buruk ketika individunya tuh tahu mana yang baik mana yang buruk. Nah, tindakan kecil ya itu adalah kita tuh lihat sosmed aja dulu gitu, lihat sosmed dan tahu hal mana yang baik atau buruk gitu. Karena di sosmed tuh biasanya ya algoritma tuh, setahu saya algoritma mengikuti apa yang si individu ini cari gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya itu adalah mencari hal-hal yang positif. Jadi hal-hal positif tuh saya nggak mau membatasi hal-hal positif karena semua Ada banyak ya? betul. Karena contoh belajar sejarah kah, belajar ilmu pengetahuan kah, atau emang peduli lingkungan kah, atau anak organisatoris mungkin, atau mungkin suka pidato gitu. Itu tuh nggak apa-apa. Jadi hal positif tuh banyak. Nah, yang sedikit tuh apa? Hal negatif. Contoh, hal negatif tuh kayak semisal kita ikutan tren yang kita nggak tahu faedahnya apa, Betul sekali. kita nggak tahu yang namanya tuh apa sih esensinya gitu dari tren yang kita lakuin gitu. Jadi langkah pertama main sosmed lah. Itu Gen Z kan udah pasti main sosmed gitu. Jadi itu hal yang relate kan karena kita main sosmed. Nah, yang kedua yaitu tadi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dari kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang baik nih kita perdalam gitu. Entah apapun itu, karena kita nggak tahu passion kita di mana, kita nggak tahu talenta kita di mana atau bakat kita di mana. Jadi mau di sejarah kah, mau di politik kah, atau mau di IPA kah gitu, atau mungkin hal-hal non akademik lainnya, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi perubahan kecil itu kita bisa lihat dari sosmed aja dulu sebenarnya, karena Gen Z itu benar-benar rekat banget ya sama handphone gitu loh. Iya, ibaratnya memanfaatkan sosmed dengan sebaik-baiknya ya Kak, untuk mencari ladang prestasi, Iya, bener banget. minat bakat gitu ya Kak. Betul banget, Kak. Oke, dari Kak Azril kan tadi udah ngejelasin nih perubahan kecil dan tindakan kecil apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk membawa perubahan ke Indonesia. Nah, menurut Kak Alter sendiri, gimana sih tindakan-tindakan kecil Gen Z itu yang bisa membawa kepada perubahan tersebut? Oke, menurut saya sendiri kan betul tadi kata Kak Ajril, kita sebagai Gen Z harus memanfaatkan kemajuan teknologi seperti main sosmed. Nah, ada aktivis Gen Z dari Swedia kalau nggak salah, yaitu namanya Greta Thunberg. Dia seorang perempuan muda asal Swedia yang dikenal luas sebagai salah satu pelopor aktivis iklim yang kritis mempertanyakan keseriusan upaya para pihak pemerintah dalam mengatasi bahaya iklim sendiri. Nah, dia itu sangat berani berpendapat, bersuara di forum-forum dan juga di sosial medianya dia. Nah, kita bisa mengambil contoh dia untuk sebagai Gen Z untuk memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri, karena kita tahu sendiri kan bahwa sekarang banyak sekali naiknya permukaan air laut atas efek rumah kaca yang diakibatkan kemajuan teknologi itu sendiri. Begitu sih, Kak. Betul, kan Gen Z tuh sering kali ya Kak, kayak dikenal tuh generasi yang bergantung banget nih sama teknologi, khususnya di era digitalisasi sekarang. Padahal mah banyak ya Kak positif dan negatifnya itu. Banyak banget. Kita juga bisa mengambil dari beberapa contoh seperti yang lainnya kayak Billie Eilish, terus Wirda Mansur dan tokoh-tokoh lainnya. Betul, Kak. Oke, kita nih Kayu, Kak Azril dan Kak Alter kayaknya mau agak sedikit keluar dari topik pembahasan kita dulu nih Kak. Oh, boleh. Oke, kira-kira dari Kak Alter dan juga Kak Azril setuju nggak sih dengan statement pemerintah terkait Indonesia Emas 2045? Setuju sih menurut saya. Setuju juga menurut saya. Jadi kenapa kami setuju? Ini juga berhubungan sebenarnya dengan topik kita atau tema kita, yaitu perubahan kecil ya. Dimana dengan perubahan kecil ini itu merupakan salah satu hal yang bisa membuat perubahan besar. Pernah dengar gak? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oh iya. Betul. Nah, Kata yang familiar ya itu. betul banget. Nah, dari pepatah itu aja kita bisa melihat bahwa dari hal yang kecil itu bisa berdampak ke hal yang besar. Jadi sebenarnya kita nggak bisa membuat target yang besar terlebih dahulu. Kita bisa membuat target yang kecil terlebih dahulu yang itu akan berdampak atau bisa mewujudkan target yang besar. Gitu. Contohnya kayak tadi tuh, dengan
kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, otomatis kita bisa membawa pengaruh yang lebih baik ke lingkungan kita atau sekitar kita gitu. Gitu sih menurut saya. Betul sih Kak. Terutama di zaman sekarang tuh tanpa kita sadari tuh banyak banget loh bos-bos perusahaan itu yang dari Gen Z gitu. Yes. Kayak contohnya Rachel Wilde. Itu dia bos Gen Z. Bener banget tuh. Soalnya kan biasanya Gen Z itu nggak takut buat nyoba hal baru gitu. Tapi nggak takut mencoba hal baru ini itu juga termasuk perubahan kecil atau tindakan kecil. Cuman nggak takut mencoba hal baru nih kadang nggak mikir panjang gitu. Kenapa nggak mikir panjang? Contoh, misal ketika dia tuh kayak tadi tuh dia bangun startup udah idenya inovatif atau kreatif lah mungkin. Tapi dia tuh nggak ada yang namanya pasokan dana ataupun dia nggak mikir jangka panjangnya. Otomatis apa? Nihil gitu. Jadi sebenarnya Gen Z tuh bisa jadi kombinasi mematikan. Wah, betul banget. Ketika Gen Z ini itu punya yang namanya persiapan yang matang dan juga ide yang inovatif atau kreatif gitu. Kan kalau dulu tuh OP-nya Gen milenial karena telaten banget, rajin. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Gen milenial tuh benar-benar rajin lah. Dia tuh bodoh amat dengan manfaat yang ada, tapi dia tahu bahwa sampai mana dia tuh bisa memanfaatkan kinerja dia gitu. Jadi mereka nih misal kalau Gen milenial ya baca buku tuh, nah mereka terus tuh baca buku. Tapi di lain sisi walaupun mereka nggak tahu baca buku tuh bermanfaat atau enggak, tapi baca buku itu adalah hal yang positif gitu. Betul sih, betul. Jadi menurut saya Indonesia Emas itu bisa benar-benar terwujud ketika perubahan-perubahan kecil ini adalah suatu hal yang dikonsistenkan oleh Gen Z. Karena setelah Gen Z ini otomatis kan Gen Alpha ya. Iya. Nah, dimana Gen Alpha itu sendiri adalah gen yang semakin menghadapi kemudahan-kemudahan yang ada. Nah, dengan Gen Z menjadi salah satu tiang penopang sebelum Gen Alpha turun untuk menopang bangsa ini, ya Gen Z harus bisa mengkonsistenkan hal-hal kecil yang positif itu. Oke, sekarang kita lanjut tanyain ke Kak Alter nih. Kalau Kak Alter sendiri setuju nggak sih sama statement Indonesia Emas 2045 itu? Menurut saya, pandangan dari saya itu saya sangat setuju 100% dengan prediksi dari pemerintah Indonesia terkait 2045 Indonesia akan mengalami masa era kemasan, negara maju, berdaulat, dan adil dan makmur, serta negara yang mempunyai basis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Jadi kan pemerintah sudah memprediksi dari tahun ini dan belakangan tahun inilah bahwa 2045 kita akan kelimpahan sumber daya manusia yang banyak seperti Gen Z dan Gen Alpha nanti. Betul kata Kak Ajril tadi, Gen Z adalah generasi yang menopang untuk keberlanjutan yang akan dilanjutkan oleh Gen Alpha untuk melaksanakan Indonesia Emas 2045. Itu sih menurut saya. Oke, dari tadi kita udah bahas tentang Gen Z mulu nih Kak. Bahkan sampai keluar dari topik pembahasan dengan statement Indonesia Emas 2045 ya Kak. Nah, menurut Kak Ajril dan Kak Alter, motivasi terbesar apa sih Kak supaya kita sebagai Gen Z bisa lebih semangat lagi dan lagi dalam berkontribusi untuk melakukan perubahan, terutama dari perubahan terkecil terlebih dahulu? Oke, dari Kak Alter, kata-kata hari ini Kak Alter. Sukses sendiri itu sudah biasa, sukses bersama-sama itu baru luar biasa. Mantap. Keren banget nih. Oke, kalau dari Kak Azrul, kata-kata hari ini dong Kak. Berpikirlah, karena dengan berpikir itu adalah bukti bahwa peradaban akan maju. Cakep banget. Itu. Wah, kita nih udah keasikan ngobrol banget nih Kak. Sampai kita sama-sama udah gak sadar ternyata kita udah di ujung pembahasan nih. Saking keasikan ngobrolnya ya Kak. Betul banget. Saking keasikan ngobrolnya ya Kak. Dan terima kasih juga kepada Kak Alter dan Kak Azril. Sama-sama. Sukses selalu, dan terima kasih juga kepada teman-teman para pendengar podcast kita yang setia
untuk mendengarkan podcast kita. Sampai menit akhir ya Kak. Betul sekali. Oke, cukup sekian dari podcast kita dan see you guys. Dadah. Dadah.